Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala fahuwa aidon apa nak? Alaika dia alaika wa yumakiruka hatta bahwa aidan wasaya alaika wal iyadu billahi kemarin wal iyadu billahi alaika sanuka alaika becek netepiya sira saknaka ing tingkah sira bal hatta yuhlika balik sahingga ngrusakaken keliru ya, saya ulangi, hatta yufsida sehingga ngerusak sapa setan wal iyadu billah rusak alaika ing atase sira rusak saknaka ing tingkah sira. Wal iyadu iki jumlah muqtaridah, wal iyadu utawi nyuwun perlindungan iku billahi kelawan Allah. Bal hatta yuhlikuka balik sahingga ngrusakaken sapa setan ka ing sira roksan kelawan babar pisan ae kuliyatan. Maksudnya dawane kono setan akan cancut, akan melakukan rekayasa, akan memerangi kita hatta yufsida sehingga kita ini hancur, sehingga perilaku kita, ucapan kita hancur. Dan itu tidak akan dihentikan hatta yuhlikaka. Tidak akan berhenti sampai kita betul-betul binasa. Bilkuliyah roksan. Maksudnya apa? Kita tidak cuman akan dihancurkan setan dengan perilaku sing sifatnya jelek, tidak. Jelek, sangat jelek dan luar biasa jeleknya. Ya, lagi lakoni dosa sithik harus digoda lagi, ditambahi, digoda lagi, ditambahi sampai kita hancur. Nah, yang paling repot adalah kita tidak tahu kalau kita ini dalam kondisi tidak baik, dalam kondisi hancur, dalam kondisi banyak dosa. Kita lihat, kita muhasabah diri kita sendiri. Bagaimana kamu dari rumah menuju pondok? Sudah baikkah kamu di pondok pasca dari rumah? Sudah berubahkah perilaku-perilaku kamu dari rumah menuju di pondok? Karena di rumah itu identik dengan kebebasan. Mampukah kamu bertahan pasca pulang dari pondok sebelum puasa sampai menuju ke pondok? Masih eksiskah membaca Quran? Masih eksiskah membaca buku, membaca kitab, mendengarkan pengajian, ataukah sebaliknya? Ataukah bertambah brutal sehingga orang tua memaksa diri untuk mengembalikan anaknya sampai mengancam-ancam nek orang tua bayar pondok tak pindah no anak. Apa sampai seperti itu kan menunjukkan orang tua sudah resah, sudah gelisah dengan keberadaan anaknya di rumah. Itu menunjukkan bahwa kita sudah masuk dalam perangkat setan. Bagaimana kira-kira ketika tidak di pondok selama setahun? Na'udzubillah. Jadi nyatanya orang tua seperti itu. Nek orang tuanya gak komplain anakku dok mah alhamdulillah mengikuti ngaji online, mengikuti pelajaran online. Kalau dihitung orang tua wali 100 yang bilang seperti itu ada 70
atau 50 atau hanya 30. Ya. Jangan dipandang bahwa di rumah itu mesti baik. Di rumah cekelane HP. Nek bengi turune wengi-wengi ndok kamar terus. Sekali-kali metu jebule janjian. Ya, di HP-nya kebak luar biasa. Durung video callan dan subhanallah ya na'udzubillah astagfirullah. Ya. Loh, apakah kita mampu ndak? Loh, karena ini kan apa? Memberikan cambuk keras kepada kita. Ya Allah, iya. Nek wis kedarung nemen, wis kedarung abot nduk gone maksiat diomong ngene iki ya, oh Pak Liwak malah gasaki aku. Ini Imam Ghazali mengingatkan kita. Ya Allah, iya. Aku iki nduk omah kok malah kaya ngene. Kan sering saya lihat di Facebook anak-anak yang di rumah. Dolanane ngasek ngene lho. Iki gak karantina, ora siap-siap balik, terus delik, rawani nanggapi. Saya pantau saja anak-anak. Ya, nanti pulang ke pondok membawa masalah. Karena umat tadi di rumah. Lah nek kita diberi motivasi Imam Ghazali, disindir Imam Ghazali, sementara kita tidak melakukan, berarti kita tidak merasa tersindir. Tapi nek kita melakukan, ya kudune bismillah, kita harus kembali ke jalan yang lurus lagi. Berarti selama ini ini teorinya bahwa setan akan menghancurkan kita hatta yufsida alaika sa'naka bal hatta. Nah, jadi dia akan tidak cuma merusak, bal hatta yuhlika ra'san ay kulliyat. Jadi dia akan menghancurkan kita habis pol semuanya. Tidak cuma rusak mripate tok gaene ngeti lawan jenis, tidak cuma cangkeme tok gaene miso. Jadi mulai mripat, mulai kuping, mulai cangkem sampai alat kelamin pun akan dihancurkan. Dibuat melakukan maksiat kepada Allah. Ya saiki kita lihat saja. Kamu beruntung ke pondok atau justru malah membuat masalah di pondok. Kamu beruntung di pondok atau malah tersiksa di pondok. Enak di rumah, berarti banyak ganjalan atau efek negatif yang sudah kamu lakukan di rumah. Apalagi sing ngotot malah orang tuanya. Iki piye anakku ndok omah terus ya kocar-kacir iki. Padahal anaknya seneng. Kenapa? Karena sudah tidak mampu melihat kondisi anaknya. Ini yang sakake wong tua. Jadi ngaji ini sebagai bagian dari motivasi kita untuk kembali lurus ketika kita sudah bengkok. Kembali meluruskan, menguatkan barisan kita yang sudah lurus untuk terus lurus dan tidak keluar ke jalan yang bengkok. Karena setan tidak main-main. Ya, sing repot itu kan kalau dikandani ora kena. Alah ngono tok, alah anu tok kok. Nah, orang yang hancur itu mulanya ya dari seperti itu. Kalau dalam taklim kan man tahawanal adab furrimas sunan wa man tahawana sunan furrimal faraid wa man tahawanal faraid furrimal. Dari sesuatu yang sepele. Alah wong ora duwe etika ngono tok, ora sopan santun ngono tok ate. Maka akibatnya dia akan meremehkan sesuatu yang sunnah. Sing sunnah diremehno maka dia akan meremehkan sesuatu yang fardu. Ini kan sama seperti kita. Jangan ngono ku dosa, ngono ku khianat karo pondok, kaya ngono wis ora wedi dosa. Coba kita lihat dalam diri kita. Sudah takutkah kita kepada dosa? Sudah takutkah kita kepada Allah ketika orang tidak tahu? Ya, itu terbanyak ya. Banyak ketika kita maksiat. Pernahkah kita? Kadang nek dilono pengurus malah nantang-nantang. Ya. Alhamdulillah anak putra ini tidak ada, semoga ini berlangsung terus, begitu juga anak putri. Kalau anak putra dulu biasa, alhamdulillah nek ditokno langsung tak undang, silahkan angkat tangan, angkat koper, tas, silahkan ambil dan pilih pondok yang nyaman. Tapi tidak pernah ada. Dia mesti minta maaf, diboyongno saja mesti sering kesini untuk minta maaf. Kula nyuwun ngapunten sing kathah nggih.
kula niki salah riyen niki jenengan ridani ben ngelmu kula manfaat ngelmu sing ndi nggih pokoke kula teng mriki. Sampai berapa orang itu yang saya boyongkan dan mesti sering kesini, bodoh mesti kesini. Ya, kecuali tahun ini. Ya, kadang WA ngapunten ganggu waktu jenengan sakit sowan ta mboten. Untuk apa? Minta maaf, minta motivasi, minta didoakan. Sing kuliah, nang sekolahane ngolah ngaleh perkara ditokno kono kene. Karena dia merasa apa? Wis diapa-apakno aku iki salah. Itu lebih baik. Sing repot iki wong sing wis salah tapi dia ora rumangsa salah, malah nantang-nantang kebenaran. Iki aja ngasih kita seperti itu. Mulane orang itu jangan melihat orang lain kecuali kita husnudzon dengan orang itu. Ya, harus melihat diri kita tidak lebih baik dari orang lain kecuali keamanan tugasnya. Nah, keamanan tugasnya nyidang, tugasnya nyekel wong, lanjutkan. Itu memang tugas. Nah, polisi ana wong ana cegatan ora usah cegat, paling husnudzon wis nggo STNK lolos kabeh. Ya, kan tidak seperti itu. Ini yang perlu kita pahami sama-sama bahwa setan ini akan menghancurkan kita bil kulliyah. Tekan sak ndok-ndoke. Nek kowe hurung hancur, maka kamu tidak akan pernah selesai diganggu setan. Illa ya'man. Krana arae ora rumangsa aman. Illa ya'manu krana ora rumangsa aman. Sapa setan min janibika saking arae sira ba'du ing dalem badane iki mangsa. Maksudnya begini, kalau orang rumangsa nyaman piye? Setan itu tidak merasa untuk pengikut sing betul-betul mateng kalau tidak menghancurkan orang itu. Jadi dia tidak merasa aman. Itu maksudnya ngene. Saya kita godo, wis seneng ngerti ajnabi ya wis tak tinggal. Lah ndak bisa, dia enggak bisa aman. Iki nek tak tinggal, dia tobat. Iki nek tak tinggal, dia kembali. Iki nek tak tinggal, dia omongi wong balik. Jadi dia akan terus memantau, mengikuti dan merayu. Ora berat masa. Lho setan kesel apa ora sadok bahas wong barang gaib kok. Iya. Ngaku kowe omong ora tau kesel, melaku ora tau kesel. Nah itu jadi sing repot tadi dia tidak merasa aman, dia tidak merasa nyaman ketika ada orang muslim ini sudah melakukan dosa, tapi baru dosa kecil atau baru dosa besar satu, masih belum puas. Wah ini nek tobat payah ini tobat. Karena kalau tobat dia rugi, karena dia akan membawa teman sebanyak-banyaknya di neraka. Sementara dia sudah pernah di surga, ya sudah pernah di surga. Lah kita belum pernah ke surga. Nek dhek kan wes ya aku udah nang neraka iki tak ratanane. Cara iblis kan begitu dhisik dari swarga, sok aku tak ndek neraka ning aku ngejak kanca. Lha selawase lah ning aku ngejak kanca. Nah, kancane ya manusia ini. Jadi itulah ya manusia tidak akan merasa aman, ora merasa nyaman ketika ora dintekno. Fa innahu alladhi yusi'u wa yufsidu bil hilaki. Ndi mau? Fa innahu mongko sak temene setan alladzi iku suwiji-wiji yusi'u kang gawe ala sapa alladzi wa yufsidu lan gawe kerusakan sapa alladzi bil hilaki kelawan kerusakan, kelawan menghancurkan. Bil hilaki ai al abadiyyi. Jadi setannya memang bukan orang ya, makhluk yang memang diciptakan karena tadi kasusnya dia memang sering ifsad dan ihlak. Ya, dia diciptakan untuk merusak sekaligus menghancurkan. Sampai kapan? Selamanya orang setan tobat. Makanya di sini al-hilak al-abadi. Selamanya.
ilaman maring wong la yugayidu kang ora muring-muring sapa manhu ing setan wala yunakidu lan ora nentang sapa manhu ing setan. Jadi setan ini orang yang terus merayu untuk menghancurkan orang-orang yang selalu berteman dengan mereka, selalu tidak pernah memusuhi dia. Padahal dia adalah aduun, dia memusuhi kita, tapi kita tidak melawan. Maka dia tidak akan pernah selesai untuk menghancurkan orang-orang yang tidak melawan mereka. Orang-orang yang tidak pernah marah kepada dia setan ini. Berarti apa? Ya berarti yuti'uhu, taat kepada dia. Nah, taat ya sudah selesai sudah. Wa yusadifu lan wa yusadiku ya nang. Kau apa fa? Kok bak bilah? Bal yusadiqu balik ngancani sapa manhu ing setan. Wa yuwafiqu lan nyocoki muwafaqah sapa wong suwiji hu ing setan. Jadi malah intinya apa? Ya berteman. Jadi setan ini bahasanya wong ya wong licik deh. Ketika berteman ini tidak cukup selesai, terus diunggahno terus. Bagaimana orang ini hancur. Nah, kayak kepengen roh. Nah, kayak kepengen roh. Karena kamu kalau melihat dirimu sendiri mungkin kamu merasa lebih baik, merasa lebih suci, merasa tidak takut. Nyatane kita merasakan nek dikandani Al-Qur'an ento-ento ora mudeng, nek dikandani wong liya dia ndak terima. Coba lihat temanmu. Ora usah teman pondok, temanmu yang ada di rumah kemarin. Sing dia tidak melakukan sholat. Atau tetanggamu orang tua sudah duwe anak sebagai orang tua dan dia tidak melakukan sholat, kamu tahu apa yang ada dalam benak mereka. Takutkah mereka kepada Allah? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah merasa enjoy, dia sudah merasa nyaman, dia sudah tidak memikirkan lagi tentang akhirat. Bayangno. Nah, wong iki sing wong tua iki ora salat ngene iki mau, mungkin dulunya dia ya takut. Yang bareng ono kesel gak salat, bareng ono anu gak salat, delalah dikai ekonomi seret gak salat. Sing sugih delalah ngitung duit terus akhirnya kesel turu, akhirnya biasa. Nah, apakah kita cobalah mereka sing kamu tahu dia sudah bertaubat dah, dia sudah baik dah, dia sudah merasa dirinya berbuat jelek enggak? Tidak kan? Padahal satu kali tidak sholat dosanya sebesar apa? Luar biasa. Terus saya ini selimang waktu kali setahun. Iku mati ndak arani husnul khotimah dari mana? Termasuk ciri-ciri suul khotimah adalah mutahawinun bisolah. Wong sing gegampang sholat. Iki ora trimo gegampang, ngece. Ora salat dhek ora apa-apa. Apakah dia merasa dirinya berbuat dosa besar? Enggak kan? Kenapa? Saking kulinane. Maka hati-hati. Ketika kita sudah merasa nyaman menggunakan HP, maka HP ini mau dikemanakan? Akhirnya sing wedok lunga regone ajnabi, sing lanang regone ajnabiyah sudah nyaman. Walaupun di pondok dia tidak takut dengan peraturan. Alah peraturan dosa ngono. Yang penting aku seneng. Ini tak umpamakan seperti tadi.
orang yang kamu lihat tidak sholat, itu dosanya betapa besarnya. Minal kabair loh, orang sholat jarak, orang sholat 1 kali saja, itu dosa besar. Terus berapa kali dia tidak sholat, tetapi dia tidak merasa menyesal. Loh nyatanya biasa kok. Orang Jumatan ya udah. Nah itu kalau kita tarik ke dalam diri kita sendiri ya ketika kita maksiat. Iya. Aku ngene kok ora wedi. Aku ngene kok merasa enjoy. Aku ngene iki maksiat kok merasa seneng. Itu yang mengkhawatirkan. Sehingga ketika kita tidak menggubris, maka kita akan berlanjut. Ya, orang-orang berhubungan antara ajnabi dan ajnabiyah itu dimulai dari hal yang remeh. Kenalan di Facebook. Nah, jangan suka menampakkan foto nek urung kawin. Kawinlah ae ora pate apik. Terutama anak putri. Nah, anak putra ora wong iki gantenge gak. Nek anak putri dhewe nek sing ngerti wong lanang yang didelok statusnya jret lajang iki ya. Cocok dhewe. Nah, orang sekarang enggak, senengane malah ngunggahno foto di Facebook. Sing model ngene sing ketip-ketip ana taktik ana TikTok. Malah seneng karo joget-joget. Wis ora diisin sekarang. Nah, hal seperti ini kira-kira kalau sampean telaah ulang, pikir ulang, ngono ku layak apa ora ketika kita menjadi santri. Sing kedua, banggakah ketika kita dijak kenalan lawan jenis. Nah wis kenal lawan jenis ya terusno dhewe. Apa yang akan dilakukan? Kamu nyaman sampai kamu akan berani berkorban melakukan apapun. Cara wis janjian terus kowe dilarang ibune. Nduk aja lunga sik. Mah aku pokoke lunga. Sekolah ijeh prei aku wangi. Soale iki aku ape bapak ameh teko sawah bandinge durung aku wani mepes dan bandeng. Lho aku iki teko pondok mulai istirahat lho. Wong ndek Maret ngasih iki kok istirahat ae. Pokoke aku iki lunga pisan tok, please. Aja pokoke wis mah pokoke aku ya lunga. Entuk rantuk ya lunga. Lali nek iki santri. Dek lali nek ape nglakoni maksiat malah dengan cara maksiat. Ngapusi wong tuane, madoni wong tuane, nyentak. Bayangkan nah itu di dalam diri kita. Lalu terus apa manfaatnya? Itu belum yang seterusnya. Ya. Akhirnya melakukan tindakan-tindakan asusila bahkan masuk dalam perzinaan. Baru dikabari, "Hei wong iku zina." Astagfirullah. Astagfirullah kok meh kaya aku ngono batine. Gaya astagfirullah, naudzubillah. Gayane padahal dia meh nyerempet. Terus saya itu dulu kalau ndak diceritani orang-orang mungkin ndak tahu. Ngeluh aku, "Pak badhe curhat mriki ya napa kula niki zina, Pak. Ping pira?" Nggih kathah. Kelas 3 aliyah. Zina karo sapa? Nggih kalih sekolah mriko. Kelas pira? Kelas 2 aliyah. Kelas rasane. Sing marai sapa piyambake? Lah kok gelem nggih asale mboten ning nggih terus purun padha ae. Iki cah bayi. Dia merasa dosa ndak? Tidak. Wong merasa dosa karena ngipi dipethuki mbae. Diamuk terus dhek tobat. Iki orang ngipi ketemu mbae diterus-terusno. Sing lanang malah, sing wedok ndak. Nah, nek wis ngono terus piye? Wedi dosa? Lah. Karena setan akan terus memburu kita. Ini loh yang harus kita jadikan lamunan. Sehingga ndekne pondok itu Masya Allah, kita ini sangat-sangat aman. Makanya wong itu yang di pondok orang tuanya merasa, "Pos pokoknya bendo mondok lah, ndang mangkat apa mosok rantuk mangkat ngasih terus." WA nih, "Pak ini mangkat soal apa Pak, lihat kondisi." "Alah Pak, ana corona barang." Selama corona-coronanan. Kenapa? Karena dia sudah kaya-kaya wong tua ini bosen, tidak mampu mengarahkan anaknya. Ya masa kita seperti itu? Kan tidak. Terus ngaji ya ana yahene meneh ndek pondok wis 2 tahun, wis setahun, wis 3 tahun. Kok ora ana perubahan. Jadi di pondok, di dalam pondok itu lebih aman. Ning ya mau aja nyolong-nyolong.
Ojo pondok-pondok kayak di penjara, tolongi ya. Kok bengi ya? Seandainya saya bisa melangkah di pagar yang tinggi ini dengan kawat berduri, wah, sing lanang kodo. Oke, tak tunggu dokne dhuwur jambu. Dan seterusnya aku selalu menunggumu. Wah, akhirnya wis ora duwe minat pikirannya di rumah dan dia akan membuat skenario-skenario untuk melakukan kemaksiatan. Nah, iki mirip setane. Setane tinggal ngubu pitok, kayak skenario kayak ku cerdas, siap dan komandane wis. Kok ngene ngutik ngene, kok liwat kono nek kecekel pikir kali mlayu rono atau mlebu tebunan. Ini solusi terakhir, ini plan terakhir. Kita punya 2 plan ini. Nek iki plan terburuk adalah di sini. Cerdasnya ngono. Nah, sekolah ya turunan. Nah, itu bahayanya kita berhadapan dengan hawa nafsu dan setan. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah da'wati tamas. Anti Muhammadanil wasilah wal kal kufari kaya pira-pira wong kafir. Kal kufari kaya pira-pira wong kafir. Maksudnya apa? Wong kafir itu kan meninggalkan ibadah, tapi wong kafir itu bedanya dengan kita. Kalau kita itu tahu. Mulane kalau kita lihat di Zubat itu kan justru orang yang paling pedih siksanya dan disiksa lebih dahulu adalah wa alimun bihi ilmihi la ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Wong alim, wong sing roh, dia tahu bahwa ini wajib, ini haram. Yang haram dia tetap lakukan. Iki padahal dia tahu. Berarti wa alimun bi ilmihi la ya'man. Dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Wong iku haram kok diterjang. Sing iki wajib, berarti wajib dilakukan. Dia malah meninggalkan. Berarti ilmunya tidak diamalkan. Nek ada orang yang tahu sesuatu, ilmu seperti tadi tidak diamalkan, mu'adzabun. Dia akan disiksa dulu. Qabla ubadil wasan, sebelum penyembah berhala itu disiksa. Loh kenapa? Loh karena itu salah. Saiki ya ini contoh saja. Ada orang Kristen misalkan malam minggu atau minggu ke gereja, terus nyanyi haleluya, haleluya, terus nyanyi Tuhan Bapa misalkan. Apa yang dilakukan benar atau salah menurut dia? Benar kan? Benar. Menurut dia itu benar. Saya tak wale. Kita sudah ngaji. Ya, kemudian kita berduaan dengan lawan jenis.
tidak mahram. Kan rana iku dosa. Ya, apalagi video callan. Wis ora nutup aurat ijeh video callan mesti tahu itu dosa. Saiki bedane wong non muslim, wong Kristen tadi dengan kita apa? Kalau orang non muslim tadi, orang Kristen tadi ibadah di gereja dengan haleluya itu meyakini kebenarannya. Apa yang dilakukan itu benar. Tetapi kita tahu bahwa kita khalwah muharramah berduaan dengan lawan jenis yang tidak mahram adalah dosa, adalah tidak benar. Tapi kita lakukan. Kalau non muslim meyakini apa yang dilakukan benar, kalau kita meyakini apa yang kita lakukan tidak benar, makanya kita akan disiksa terlebih dahulu, mu'adzabun, daripada ubadil wasan, para penyembah-penyembah berhala. Kenapa? Karena penyembah berhala itu yakin apa yang dilakukan itu benar. Sementara kita tahu yang kita lakukan salah, tapi kita teruskan. Itu berarti kita adalah orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Iki loh yang menjadi patokan. Ya, kowe nglimpe karo ora Gusti Allah sudah tahu. Nek wis mentok serahkan urusan itu kepada Allah. Ya. Jadi saya masih sering lihat Bu Umdah kemudian memarahi, memotivasi, membimbing keamanan pengurus dan banyaknya HP yang disita. Ini menunjukkan bahwa efek dari rumah semakin kuat. Ya, makin kuat. Nek ora senengani tak tangani, tak idoni kabeh tak cangapi jujur insyaallah waras. Nek ora waras terus mati. Daripada ngebai pondok rano faedahe tukang masak ngelimpang-limpe. Ya. Tapi harapan saya setelah ngaji, terutama seperti ini ada kesadaran tersendiri. Nah iya, aku iki sapa, aku meh dadi apa. Mulane perlu menjadi as-sa'id seperti kemarin, man wu'ida bi ghairihi. Kita termauidai dengan perilaku-perilaku orang lain. Sing ora tau salat dhek nyaman, tidak merasa dosa, sing pacaran ngalor ngidul boncakan ngasek meteng. Seandainya saya atau sapa, seandainya saya sing ngono, apakah saya mampu untuk bertaubat? Terus generasiku, nasabku, anakku dadi apa? Ya. Iku anake sapa kok rupane kaya ika. Iku malah mlakune kaya sing ika. Iku anak berjamaah. Lho kok iso sing urunan akeh hari. Kupinge delok kok kaya ika. Ngono irunge kaya sing ika, tangga sing ika lho. Iki kan terus iki mau anake sapa? Sing ngawini malah ora mamper blas karo anake. Lah anak mak kaya tangga. Iya, tanggaku iku dhisik melu ron jare. Tapi tek wajahe kok mirip kaya wong wetan kali. Ya iku ya melu ron biyen. Lah aku diceritani ya gelem. Lah aku luru wong ayu angel kesuwen GR sing gelem aku tok nyentel aku sing gelem wong ayu karo aku ya ndek ya sak kawini anak berjamaah ya Allah. Nah ini wis moral kita sudah habis, sudah hancur. Ya, masa kita membiarkan anak didik kita hancur, anak kita hancur kan tidak mungkin. Nah di situ pelajaran ini menjadi penting. Imam Ghazali mengingatkan melalui kajian-kajian ini bahwa setan ini tidak akan pernah selesai menghancurkan kita bil kulliyah. Ya, semuanya. Tidak cuma ibadah kita, tidak cuma perilaku kita, mata kita, ucapannya, semuanya. Titik. Wa ahli rogbati lan wong kang lan pira-pira atau ahline seneng fi ba'dil ahwali ing dalam setengah pira-pira tingkah. Fakaifa mongko kaya apa tingkah qasduhu apa sejane setan liman maring wong koma kang jumeneng sapa man limuga yadatihi maring muring-muring setan. Ya, sing ketoke santai-santai wae dimusuhi. Sing santai-santai tadi lho,
sing nocoki ndeke, mendukung dia, berteman dengan dia, itu tetap dihancurkan. Nah, bagaimana orang-orang yang berani melawan dia, berani memarahi dia, wa tajarrudin lan ngijeni limuna qadatihi maring nentang syaitan. Apalagi orang-orang seperti itu tetap akan dimusuhi. Ya, masa kita takluk, kita nganut, enggak, kita harus melawan. Falahu mongko iku tetap kedua setan. Idan nalikane mau ika-ika ora aman, ika-ika la ya manu ila akhiri. Ma'asa irin nasi sartane sekarine menusa adawatun utawi permusuhan amatun kang umum. Maksudnya gini, karena setan itu tidak pernah nyaman, tidak pernah merasa aman ketika ngecolno seseorang, walaupun dia sudah berbuat maksiat. Ada orang berbuat maksiat kok ditinggal, oh tidak bisa. Setan tidak pernah merasa aman untuk mengawal proyeknya ke neraka kalau dibiarkan, walaupun orang itu sudah melakukan dosa, bahkan sudah melakukan dosa besar. Setan tidak merasa nyaman, tidak merasa nyaman, harus dikawal terus. Nah, orang icul, maka konsepnya falahu adawatun amatun, maka sairin nas, gambaran umum manusia selama masih hidup adalah musuhnya setan. Ini secara umum musuhnya setan. Nah, cuman tadi kapasitas gangguannya ya sesuai dengan kemampuan ibadahnya, kemampuan memanage hatinya. Adawatun amatun wa ma'aka lan iku tetep sartane sira ayyuhal mujtahidu, wong kang ijtihad, kang ijtihad fil ibadah, bukan ijtihad dene hukum. Ayyuhal mujtahidu, wong kang ijtihad, wong kang tekun, wong kang temenanan fil ibadati ing dalam ibadah, wala ilmi lan ilmu, ada watun apa musah khasatun kang tertentu, kang khusus, apalagi kepada orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli ilmu. Maka musuh setan ini memandang kita sebagai adawatun khasatun, musuh khusus ini. Nah, iko gampang, iki wong iki harus kita taklukkan. Adawatun khasatun, yaitu tadi orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang berilmu. Nek sing wis gak tau salat, iki mau iki dhek musuhku secara umum, tapi wis cul iki tak pantau teko kadoan. Nah, ini kan cara kasarane ya Allah mengerikan sekali bagaimana kehidupan kita untuk pribadi kita sendiri. Secara umum setan adalah musuh manusia, secara khusus setan adalah musuh orang yang ahli ibadah dan ahlul ilmi. Wa in amraka lahu la muhimmun wa inna amraka lan sak temene perkarane tingkae sira, wa inna amraka lan sak temene tingkae sira lahu maring setan la muhimun iku yektine ingkang penting, yektine iku ingkang merhatikaken, itu yektine ingkang merhatikaken. Jadi cara wong ndok ngene kono, kita betul-betul mau wa inna amraka la muhimun lahu lisyaitan. Jadi kita harus betul-betul ekstra, betul-betul sangat memperhatikan gerak-gerik diri kita yang selalu diawasi oleh setan dan dijerumuskan oleh setan. Wa ma'ahu alaika a'wanun, wa ma'ahu lan iku tetep sartane setan alaika ing atase sira,
alaika ing atase sira, mesti ing atase merangi sira. Akwanun apa utawa ma'ahu iku akwanun pira-pira bala tentara. Akwanun pira-pira pasukan. Asadduha kang utawi luweh berat-berate akwan alaika ing atase sira iku nafsuka, iku nafsu sira. Nafsuka iku nafsu sira. Ya, akhirnya dia menggunakan banting setir. Iki piye carane wong-wong iku iso ketipu, wong-wong iku iso ndek mbolo. Ya. Akwanun asadduha alaika nafsuka. Akhirnya nafsu kita dijak bolo. Ya, dadi ora langsung ngangkat ndekne ati, tapi melalui akwannya, teman-temannya. Teman-teman kita. Oh, akwanun asadduha alaika nafsaka. Wa hawaka lan tegese kesenangane nafsu sira. Walahu lan iku tetep keduwe setan asbabun utawi pira-pira sebab wa madakhilu lan pira-pira panggonane mlebu wa abwabun lan pira-pira bab wa abwabun lan pira-pira bab anta kang utawi sira anha saking asbab ila akhirih ghafilun iku wong kang lali. Ghafilun iku wong kang lali. Ghafilun iku sementara kita ini lupa. Ya lupa bahwa setan ini menjadi musuh kita dan selalu mengawasi kita. Ini semoga kita betul-betul menjadi orang yang selamat, orang yang mampu menahan diri dari nafsu kita, bisa menahan diri dari godaan setan, dan bisa kembali ke jalan yang lurus sehingga ilmu kita bisa bermanfaat. Amin Allahumma amin. Walaqad shadaqa Yahya bin Mu'adin summa qala walaqad shadaqa Yahya bin Mu'adin ar-Razi.